Jadi gitu, Ti. Apa, Pi? Ya, mau biar di Bang Nara layar aja. kaca apa Biar gimana Bang Nara nih? aja. Bang, sebegitu rumitnya setelah sebulan lebih gitu ya, kasus ini bukan ditutup, tapi puncaknya adalah konferensi pers dari Ditreskrimum Polda Metro Polda Jaya. Metro Jaya. Ada temuan kejanggalan-kejanggalan. Ya. Anda melihatnya? Kita mulai dari telepon Polsek Menteng dulu. Kenapa Ya. dengan telepon itu? Tradisi tanda petik ya, tradisi yang saya tidak suka ya. Kita kalau telepon PSTN di kantor polisi. Ini barusan terjadi setelah kasus Arya. Ini Purwakarta. Anda update nggak? Ada namanya Dewi Permata Karisna. Seorang perempuan dia lama diancam oleh seseorang, dia kenal dengan orang itu, lalu dia telepon polisi nggak ditanggapi, dia lapor polisi, nggak ditanggapin pula, akhirnya dia mati betul dibunuh orang itu. Padahal dia Di Purwakarta. membutuhkan apa keamanan pada saat Yes, itu. betul. Ini baru tanggal kemarin 12 Agustus. Kejadian Karena tidak di Purwakarta. responsifnya Purwakarta. Nggak pihak direspon. kepolisian. Itu datang langsung loh. Bayangkan telepon polisi. Saya kenal banyak polisi. Dia mengatakan, ini oknum ya. Ya. Kenapa sih banyak yang tidak diangkat telepon itu? Karena kami sering diisengin, Pak. Ada telepon diangkat, nggak ada yang suaranya. Kadang-kadang ada telepon di meja, diangkat, halo, ditutup. Kadang anak kecil telepon iseng, karena telepon itu nggak pernah dimatikan, nggak boleh dimatikan. Akhirnya apa? Ini menjadi tipikal, menjadi apa ya, kebiasaan. Oke. Kalau ada telepon, kadang malah terutama di malam hari. Bang Nara, tapi Anda itu kan langsung menuduh bahwa nomor tersebut adalah benar nomor polsek. Iya, kalaupun itu benar, tetapi begini, kalau nomor itu nomor meja kantor polisi, jarang sekali ganti nomor. Jarang sekali ganti. Jarang sekali, yang ganti nomor sering ganti nomor handphone yang dirilis. Tapi pada saat break tadi, Ratih tadi Saya mencoba untuk menghubungi, Karena tapi memang nggak bisa ditelepon Iya. under reconstruction. Ya, Bahasa Inggris. kadang-kadang begini kasusnya itu. Mohon maaf ini jadi agak panjang ya. Ah. Kadang ini oknum-oknum yang malas-malas itu, kalau dia sedang tidak ingin menerima telepon, ini gagang dikeluarkan. atau kabel ditapot Kabel sekalian. dicopot. Itu jawabannya begitu. Nah, itu soal telepon. Jadi tidak mungkin nomornya ganti. Nggak Tapi ganti. mungkin kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan Bang Nara ini ya. Betul. Nah, sekarang yang pertama. Yang kedua, saya berharap kasus ini akan panjang. Kenapa, yang Bang? penting tidak ditutup pokoknya. Panjang tapi jelas dong, Bang. Jelas, nggak apa-apa. Karena keluarga ini kan novum perkembangan baru, keluarga mulai menunjuk pengacara, Ya. mulai bicara terbuka, Ya. chat-chatnya mulai dibuka. Nggak apa-apa, itu bagus. Karena dalam ada gium investigasi, ada istilah no perfect crime. Nggak ada kejahatan sempurna. Jadi pasti meninggalkan jejak. Persoalannya adalah ini antara, mohon maaf ya, ini kan saya masih berpikiran itu dibunuh. Antara pelaku dengan penyidik pintar mana? Ya. Harusnya penyidik dong. Sehebat-hebat pelaku ini melakukan rencana, melakukan kerja, menyiapkan jalan kabur. Itu kalau penyidik bagus akan ketemu jejaknya, akan menemukan jalan menuju pelaku. Tapi soal amburadulnya penjahat ini, misalnya kasus-kasus ya, kayak baru-baru inilah ada penculikan apa-apa. Nah, kalau penyidiknya ini nggak bisa menangkap ada feeling untuk ke sana, Ya. nggak memiliki keterampilan membaca, ya nggak bakal terungkap. Walaupun- Padahal amburadul. Walaupun dikatakan pihak keluarga ini memiliki keahlian seorang profesional. Profesional lah disebutnya. Makanya saya kemarin tetap curiga sampai hari ini. Karena begini, kalaupun dia bunuh diri, si Arya ini, itu kecil kemungkinan. Karena saya membaca banyak jurnal ya tentang bunuh diri. Itu bunuh diri itu selalu, meskipun itu dia siapkan sendiri, selalu kalau dalam ada yang menyebutkan dengan video, tetap aja dia kejot-kejot, dia gulung-gulung. Respon tubuhnya ya. Respon secara tubuhnya natural ya. itu keluar air mani dan seterusnya, itu ada yang kerekam CCTV banyak di Google, di YouTube banyak. Lah ini sama sekali nggak ada bukti-bukti, misalkan kerusakan atau pergeseran spring bed ini, penutupnya, selimutnya nggak berarti. Ditutup selimut. Ditutup selimut ya, hanya keluar sedikit artinya kakinya kemungkinan besar, saya bilang ini dibunuh, tetapi pembunuhnya betul-betul melakukan operasi yang sangat profesional, sangat rapih, sehingga kita ngiranya kita digiring untuk Bunuh dengan diri. alat-alat itu bunuh diri. Apa buktinya? Lah dia pakai lakban, yang itu kan yang beli dia sendiri. Oke. Seolah-olah dia yang bunuh diri dengan alat, dengan benda yang dia beli, seolah-olah itu persiapan. Ya, Tapi kan Padahal nggak juga. diplomat kan memang biasa menyimpan itu. Biasa, Kan? Oke. itu kan sebagai kadang-kadang dimanfaatkan untuk Ya. membedakan misalkan koper Bagasi, bagasi dan Nah, sebagainya. ya, oke. Nah yang kedua, tetapi kalau pembunuhan ini polisi harus lebih giat lagi. Kalau bunuh diri itu gampang menyimpulkan kayak kemarin ya, Oke. bukan gampang lah saya nggak Kurang menyepelekan giat ya. apa namanya polisi kan? Kenapa? Ya kurang giat apa namanya? Semua Nah, bukti sudah saya ceritakan dikantongi. kasus di Caroline ya, di Amerika. Tahun 47,
tanggal 15 Januari 47 itu ada nama artis namanya Elizabeth Short, panggilan Beth. Beth itu artis masih muda, 22 tahun. Ditemukan mati, tubuhnya terbelah dua. Terbelah dua. Nah, saat itu polisi di Amerika itu rusak-rusaknya, nakal-nakalnya, korup-korupnya. Sehingga polisi itu ya menurut buku Police Organization karangan Maurice Punch tahun 85. Polisi oknum yang nakal itu di Amerika itu karena dipengaruhi beberapa hal. Pertama, kalau nggak menguntungkan dirinya atau organisasinya nggak dia kerjakan. Ya. Dua, kalau dia nggak dijanjikan oleh salah satu pihak untuk menemukan atau mengungkap Membongkar kasusnya, kasusnya. dia tidak. Jadi di sana istilah 86 di Indonesia itu di Amerika sudah lama terjadi. Maka mengelahirkan polisi-polisi korup yang malas. Tapi saya nggak yakin lah untuk unsur itu masuk di kasusnya. Nanti dulu. Kasus ini sebenarnya hanya pendek waktunya. Jangka itu kan di GI ketemuan dengan Dua orang temannya. ya beberapa teman-temannya di Kemlu gitu atau tanda petik love tadi itu. Oke. Kan kira-kira hanya jam 9 malam sampai subuh katakanlah. Ya. Rancangannya itu loh. Tentang waktunya. Kalau pembunuhan ya itu tentu pelakunya nggak mungkin mempersiapkan kalau di triggernya itu loh ya, nggak mungkin secepat itu mempersiapkan untuk membunuh. Kecuali dia memang sebelumnya punya keahlian. Katakanlah seorang pembunuh bayaran atau mohon maaf oknum aparat yang dia memiliki keahlian, keterampilan khusus membunuh dengan cepat atau membunuh dengan rapi. Maka meskipun waktunya hanya pendek, dia bisa melakukan itu. Oke. Ya. Karena kalau kesimpulannya bunuh diri atau nggak ada pihak lain terlibat, itu agak janggal. Maka dari itu, karena kejahatan nggak pernah sempurna, teruskan ini sampai ketemu. Saya ngikutin Sampai ketemu pembunuhnya sampai maksudnya. terungkap. Kalau yang kemarin katakan dokter belum terungkap, selama masih ada misteri, belum terungkap namanya, masih ada misteri. Iya kan? Kalau nggak ada misteri lagi udah terungkap itu. Tapi kalau masih ada misteri, masyarakat masih curiga. Berarti saat ini pihak kepolisian juga harus mendalami seperti HP milik sang istri. Iya dong. Informasi yang saya dengar itu ya belum di BAP, belum BAP, masih BAW kan. Jadi belum diperiksa secara detail. Tetapi saya pernah pengalaman begitu, kita kalau masuk ke ruangan penyidik saya kira sudah bisa tersadap itu kalau soal handphone itu. Pak Dwi, adakah kejanggalan dari Anda juga, Pak Nikolai juga, ayah Anda dari almarhum Daru, istri, bahwa profesional ini mengerucut kemana? Saya nggak bisa menduga. Sudah digambarkan oleh Bang Nahra bahwa untuk kurun waktu jam yang tidak terlalu panjang, Singkat saja. dengan kondisi yang rapih, clean seperti itu, ini benar-benar profesional. Kalau dari rilis Polda kemarin, ada yang saya agak ini Underline ya? Underline ada kenapa disebut privasi. Pada saat menjelaskan kepada salah satu saksi, Ya. ini privasi, nggak bisa dilanjutkan. Padahal dalam bukti-bukti yang lain, mohon maaf kayak kondom dan sebagainya disebutkan gitu loh. Kalau ini kok privasi, nah itu yang kami Agak bingung gitu dari pihak keluarga ya. Oke. Pak Yusuf, apakah polisi melokalisir penyelidikan yang dilakukan? Yang dilakukan. Soal melokalisir atau Kan ada privasi tadi, tidak mendalam di situ. Sesuatu yang dilokalisir atau tidak tentu dari penelusuran pemantauan yang dilakukan Kompolnas kan ke Jogja, ke Betul, TKP betul. Dapat data banyak ya. Sejauh ini belum mendapatkan hal-hal yang melokalisir seperti itu. Kita garis bawahi saja rilis Direktur Reserse Kriminal Umum itu kan paling pertama sekali belum menemukan, belum. Apabila ini masih penyelidikan ini belum secara administrasi dihentikan, tentu masih kemungkinan terbuka, ya masuk akal karena handphone saya menegaskan betul itu dari awal itu handphone almarhum itu harus dicari, harus bisa didapat. Ya, gitu. Nah, kita sudah melakukan penalaran bahwa ini diduga membunuh. Ini kita menalarkan kan kemarin itu pembunuhan. Nah, karena kan penyidikan itu kan untuk mendapatkan terang, fakta-fakta, informasi peristiwa pidana atau bukan. Yeah. Kita nalarkanlah itu pembunuhan. Kapan itu terjadinya? Ya, lokusnya itu ya dimungkinkan kalau berdasarkan rekaman CCTV pukul 23.23 almarhum sudah berada di pintu area rumah kos, maka sampai ditemukan pukul
739 tanggal 8 ya lokusnya itu di rumah kos. Iya, Kalau kita nalarkan, kamar kosnya, di ya. mana dia dibunuhnya? Siapa pelakunya? Kalau pelakunya kita anggap itu melakukan di area kos, dimungkinkan diduga orang yang melakukan itu sudah berada di rumah kos. Atau dia ngekos. Kan begitu. Ya. Nah, penalaran itu kita belum mendapatkan jejak-jejak yang menunjukkan fakta di kamarnya bagaimana jejak. Lakban. Seprofesional itulah pelaku sampai tidak menyisakan jejak. Iya, lakban memang rapi. Faktanya kan, rapi. Dan dibungkus kain plastik. Lakban sebagai itu mengandung lem. Itu bisa merekatkan jejak apapun. Katanya bisa pakai sarung tangan. Iya, sarung tangan kan ada jejak bekas sentuhan. Itu tidak ditemukan. Ya itu tidak mendebatkan fakta itu. Lakban itu sesuatu yang bukan istimewa. Kita semua pasti punya lakban di Iya, rumah kan iya. begitu. Tapi tidak Iya. lakban kuning, Pak. Lakban itu kan lem. Coba aja pakai sarung tangan diregakkan. Iya, Dia iya. menimbulkan jejak Artinya dia. jejak ginjal. Oke. Ada jejak yang tidak teridentifikasi. Oke. Fakta-fakta itu belum kami dapatkan Oke, penjelasan baik. itu. Oke, Bang Nahra. Love, Star, Bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Saya kira ini ya, saya duga ya, ini ada pihak lain yang mereka ikut nunggangin kasus ini. Supaya ada dua kemungkinan, supaya terungkap atau tidak terungkap. Menunggangi kasus ini. Yes. Dengan mengirim amplop itu. Ya, Kenapa tidak Anda mungkin kaitkan dengan dugaan Anda di Grand Indonesia? apanya? Kiriman amplop itu. Maksudnya dikirim? Karena kan di situ ada heart ya, hati. Di situ ada bintang. Dan di Tadi situ Anda bilang hati-hati. Tadi kan Anda kan curiga juga dengan yang Kalau Grand yang Indonesia. ini, kalau misalnya peringatan untuk hati-hati misalkan ya, tentu itu dikirimkan Hati-hati atau heart ini? Heart. Karena bisa dua-duanya. Itu dia. Karena ini kasus Itu dia. hard, maka hati-hati. Tapi mungkin itu bisa dikirimkan sebelum dia tewas misalnya loh. Tapi tadi kata pihak keluarga menduganya ada hubungan dengan TPPO. TPPO. Asumsinya. TPPO. Itu kerjaannya. Saya kalau jauh ya ke arah sana Oke. itu, jauh ya. Saya kira pertemuan pendek itu di G itulah yang jadi menjadi trigger. Kalau sebesar yang itu saya agak jauh karena itu mungkin sudah lama kalau soal itu. Dipersiapkan sudah lama. Jadi istrinya, maka saya nyecer ke beliau ini, istrinya kok seintens itu mengejar kepada penjaga Istrinya kos tahu kan? untuk Di G itu tahu istrinya. menguping, Dengan orang. melihat Tahu ke kan? dalam, melongo sampai tahu di apa namanya berjari jam ke Oke. jam, menit-menit Saya itu singkat- motifnya apa Saya singkat gitu. mau ke kuasa hukum Pak Dwi. Tapi istri tahu siapa yang bertemu dengan Arya terakhir itu? Di GI tahu. Dua orang itu Karena tahu. Daru itu selalu terbuka dengan istrinya. Soal Mau itu ketemu mohon maaf, siapa namanya? Dion. Dion dan Farah. Dan Farah. Itu di chat ada. Oh, di chat ada itu? Ada. Saya mau ketemu Artinya Dion tidak, dan Farah. itu spekulasi yang sudah terbantahkan lah. Yes. Itu memang teman Ada kantor, hubungan teman kantor. lain dan lain sebagainya itu terbantahkan ya. Belum terbantahkan. Ini pihak keluarga sudah mengatakan. Terutama kecuali ada satu kejadian yang buat istrinya khawatir banget. Anda Khawatir menduga banget, ke sehingga situ? ngecek terus dari menit ke menit. Sebelumnya nggak seintens suami istri kita tahulah. Sekhawatir Sering kita terhadap, karena sebelumnya kan nggak ada apa-apa, Oke. biasa-biasa Maksudnya aja. ada apa? Ada ancaman kah sebelumnya atau bagaimana? Mungkin ancaman, Iya, iya, mungkin kekhawatiran terlalu tinggi terhadap kejadian tertentu, karena mungkin satu detik kejadian itu membuat istrinya shock, Siapa membuat dia menghubungi khawatir sekali terhadap suaminya, nasib nyawa suaminya. Oke, baik. Pak Dwi, ini terakhir ya, Pak Yusuf. Sudah diserahkankah semua itu dari konversi itu kepada pihak penyidik? Kepolisian. Pihak kepolisian? Belum. Jadi kami Apa rencananya, Pak? Kami masih konsolidasi 1-2 hari ini, mungkin dalam waktu dekat kami akan Kompolnas ke itu. Artinya akan koordinasi ya, Pak, ya? Kompolnas ya, pasti. Dan harapannya adalah bisa ditindaklanjuti. begitu? Siap. Harapan keluarga seperti itu. Kita akan nantikan ya. seperti Kompolnas apa. tetap akan mengawasi dan memonitor terus ya pasti. Kita sebagai pengawas fungsional terbuka, kapan mau Siap. datang ke Kompolnas nanti kita terima. Baik. Kita nantikan akan seperti apa kasus ini ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat Pak Nara, selalu. terima kasih. Pak Dwi. Assalamualaikum. Ya, Pak Yusuf. terima kasih. Assalamualaikum.